Gamelock 9. Wade Wilson, Deadpool yang tiba di lokasi pemakaman Logan Wolverine di North Dakota. Deadpool kesal karena mengetahui Logan benar-benar sudah mati dan yang tersisa darinya hanyalah kerangka adamantiumnya. Tak lama kemudian, sekelompok agen dari Time Variance Authority tiba untuk menjemput Wade. Ia mengambil kerangka Logan dan membantai para agen dengan alunan musik and synths sebelum mengenakan cakar khas mendiang pahlawan tersebut. Wade membawa kita kembali ke apa yang membawanya ke sini, dimulai pada tahun 2018. Karena ingin benar-benar menjadi pahlawan sejati bagi Vanessa, Wade menggunakan perangkat penjelajah waktu milik Cable dan melakukan wawancara di Earth 616 dengan Happy Hogan untuk menjadi seorang Avenger. Happy tidak melihat potensi dalam diri Wade, yang juga tidak membantu dengan menjadi dirinya yang kekanak-kanakan. Ia kembali ke alam semesta utamanya dan mendapatkan pekerjaan bersama Peter yang bekerja di sebuah dealer mobil selama 6 tahun terakhir dan pensiun sebagai Deadpool. Wade dan Peter kembali ke apartemen Wade untuk menghadiri pesta ulang tahun yang dihadiri oleh semua sahabat Wade, Vanessa, Blind Al, Dopinder, Negasonic, Yukio, Colossus, Shatterstar, dan Book. Sementara semua orang bersenang-senang, terungkap bahwa Wade dan Vanessa telah lama putus dan menjalin hubungan dengan orang lain. Di luar, Wade mendengar ketukan dan bertemu dengan agen TVA. Dia mengira mereka penari telanjang dan mencoba mengolok-olok mereka, tetapi mereka menariknya melalui portal mereka. Wade terbangun dan bertemu dengan agen TVA bernama Parados. Setelah mengetahui apa yang dilakukan TVA, Wade mengira dia ada di sana karena dia terlalu banyak mengutak-atik perangkat Cable. Tetapi Parados mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dia membawa Wade ke sebuah ruangan tempat dia memberikan tawaran resmi kepada Wade untuk bergabung dengan Earth 616. Wade tahu yang dia maksud adalah MCU. Karena mengira itu akhirnya akan memberinya tujuan dan potensi untuk menyelamatkan dunia, Wade menerima dan mengenakan kostum Deadpool baru, dan juga karena satu masa depan melihat Thor menangisi Deadpool yang sekarat. Namun, dia mengetahui dari Parados bahwa alasan dia dikirim ke alam semesta baru adalah karena makhluk jangkar, alam semestanya, yang menjaga alam semesta agar tidak hancur, telah mati, dan itu adalah Logan. Alam semesta Wade akan dipangkas sebagai hasilnya, dan semua orang yang dicintainya akan pergi bersamanya. Deadpool kemudian menanduk wajah Parados dan mencuri perangkat pelompat alam semesta miliknya untuk menemukan Logan baru. Deadpool melompati beberapa semesta untuk menemukan Logan baru. Ia menemukan satu semesta pendek yang akurat seperti komik, satu dengan kostum kuning dan coklat, dan bahkan satu yang diperankan oleh Henry Cavill. Wade hampir mengalahkan DC di sana, tetapi mereka semua mencabik-cabiknya. Ia akhirnya menemukan satu Logan di sebuah bar, yang menghabiskan hidupnya dengan minum-minum. Setelah ia pingsan, Wade membawanya kembali ke TVA, tetapi Parados mengatakan kepadanya bahwa ini tidak hanya tidak akan memperbaiki apapun, tetapi Wolverine ini kebetulan adalah yang terburuk di semua lini waktu, karena ia bertanggung jawab atas kejatuhan semestanya sendiri. Wade dan Logan juga mengetahui bahwa Parados dan para agen di ruangan itu bekerja terpisah dari TVA lainnya. Ketika Wade berencana untuk mengungkapkan ini, Parados memangkasnya dan Logan. Keduanya terbangun di The Void, di mana mereka bertarung dengan kasar. Wade menembak Logan sementara Logan mencakar Wade di mana-mana, kebanyakan bolanya, sebelum mereka tenang dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelamatkan alam semesta Wade dan memulihkan alam semesta Logan. Mereka kemudian ditemukan oleh orang asing misterius tepat sebelum sekelompok penjahat mutan yang dipimpin oleh Pyro muncul. Wade mengenali orang luar itu, mengira itu adalah Captain America dan menjadi bersemangat mendengarnya berkata, "Avengers, berkumpul." Tetapi orang luar itu malah berkata, "Nyalakan api," yang berarti dia adalah Johnny Storm. Dia menggunakan Human Torch sepenuhnya, hanya untuk Pyro menguras kekuatan apinya. Musuh lama Wolverine, Sabretooth muncul untuk pertandingan ulang yang telah lama ditunggu-tunggu, tetapi Logan memotong lehernya seperti mentega. Para mutan lainnya menangkap Wade, Logan, dan Johnny. Para penjahat membawa para pahlawan ke benteng Cassandra Nova, saudara kembar psikotik Charles Xavier yang memerintah di dalam kerangka raksasa Ant-Man. Di antara antek-anteknya yang lain adalah Juggernaut, Toad, Psylocke, dan Azazel. Untuk menunjukkan bahwa dia serius, Cassandra menggunakan kekuatannya untuk menguliti Johnny hidup-hidup dan membuatnya tetap berdiri dalam keadaan sadar cukup lama sebelum ambruk menjadi tumpukan darah dan tulang.
Dia juga dapat menggunakan kekuatannya untuk benar-benar menggali tangannya ke dalam otak Wade dan Logan untuk melihat ke dalam ingatan mereka, termasuk bagaimana Wade dan Vanessa putus. Keduanya juga tidak dapat membunuhnya dengan senjata mereka, dan Cassandra bersiap untuk meninggalkan mereka untuk dikonsumsi oleh Elliot. Wade dan Logan menggunakan kekacauan itu sebagai kesempatan untuk menemukan kaki roket yang menerbangkan mereka ke tempat yang aman. Keduanya mendarat darurat di suatu tempat dan menemukan restoran kumuh untuk mencari makan. Wade mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan situasi Logan, karena ia sangat dihormati sebagai wajah X-Men di dunia Wade, tetapi Logan tidak mau bicara lebih banyak. Setelah itu, keduanya bertemu dengan seekor anjing kecil dengan lidah panjang bernama Mary Poppins, alias Dog Pool. Wade langsung jatuh cinta padanya dan kemudian bertemu dengan varian Deadpool bernama Niche Pool, yang merupakan Deadpool yang paling ramah dan juga satu-satunya yang tidak perlu memakai topeng karena ia tetap tampan. Ia memperingatkan Wade dan Logan tentang Deadpool Corps yang akan mencoba menemukan dan membunuh mereka. Niche Pool menyediakan mobil van untuk Wade dan Logan agar mereka dapat kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wade secara tidak sengaja membocorkan bahwa ia berbohong kepada Logan tentang TVA yang dapat memperbaiki apa yang salah di dunianya. Logan memarahi Wade karena berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah dapat menyelamatkan dunia manapun karena ia bahkan tidak dapat menyelamatkan hubungannya dengan Vanessa. Mereka terlibat dalam perkelahian hebat lainnya yang berlangsung hingga mereka berdua pingsan. Too bad you don't need a... We're just getting started. Sosok yang tak terlihat menaiki minivan itu bersama Wade dan Logan yang masih pingsan. Mereka menemukan diri mereka di markas tersembunyi milik para pejuang perlawanan. Elektra Natchios, Blade, dan Remy Labeau yang belum pernah terlihat sebelumnya, alias Gambit. Keduanya kemudian bertemu dengan pemimpin perlawanan, Laura Kinney, yang mengenali Logan sebagai varian dari pria yang merupakan ayahnya. Mereka adalah korban Void dan memiliki banyak teman lain yang dibunuh oleh Cassandra, Daredevil, Fantastic Four tahun 2005, Quicksilver, dan lain-lain. Mereka ingin melawan Cassandra, tetapi Logan tidak mau ikut bertarung. Laura kemudian menemukan Logan duduk di dekat api unggun dan minum minuman keras Gambit. Dia akhirnya menjelaskan apa yang terjadi di dunianya, dan mengapa dia tidak pernah melepaskan kostum kuning dan biru yang ikonik itu. Semua X-Men di dunianya ingin dia bergabung dengan mereka, tetapi dia menolak. Setelah minum-minum semalaman, dia kembali ke rumah besar itu dan mendapati bahwa mereka semua telah dibunuh. Dalam kemarahannya, dia melakukan pembunuhan massal di mana bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun terjebak dalam baku tembak, dan dia mengenakan kostum itu karena hanya itu yang tersisa dari teman-temannya. Laura mengatakan bahwa dia sama seperti Logannya sendiri, tetapi dia akan menjadi orang yang tepat saat dibutuhkan. Dia kemudian berubah pikiran dan setuju untuk membantu mengalahkan Cassandra. Kembali ke pinggiran Void, Pyro menghubungi Paradox karena keduanya bersekongkol. Paradox berencana untuk mengaktifkan sesuatu yang disebut Time Reaper, yang akan memangkas alam semesta Wade lebih cepat daripada yang seharusnya. Ia memerintahkan Pyro untuk menemukan Wade, Logan, dan orang luar lainnya sebelum mereka mengacaukan rencananya. Para pahlawan memimpin penyerangan ke markas Cassandra setelah Blade meledakkan pintu dengan salah satu bazooka Punisher. Wade dan Logan mengejar Cassandra sementara yang lain mencoba mendapatkan helm Juggernaut agar dapat digunakan untuk memblokir kekuatan Cassandra. Elektra, Blade, Gambit, dan Laura melawan mutan jahat. Blade berhasil membunuh Toad sementara Gambit menggunakan kartunya untuk meledakkan beberapa penjahat, dan Laura memotong kaki Juggernaut sebelum mengambil kepalanya. Wade dan Logan berhasil mencapai Cassandra, tetapi dia melumpuhkan mereka berdua. Dia masuk ke dalam pikiran Logan dan mencoba meyakinkannya untuk membiarkannya membunuhnya agar rasa sakit karena kehilangan teman-temannya hilang. Laura memberikan helm tepat waktu agar Wade dapat meletakkannya di kepala Cassandra, meredam kekuatannya. Namun, dia memberitahu mereka bahwa jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan bisa pulang, dan jika mereka melepaskan helmnya, dia akan tetap membunuh mereka. Logan mencoba membujuk Cassandra agar mau menceritakan betapa Charles peduli padanya dan manusia, serta kaum mutan. Pyro muncul untuk menembak Cassandra dan membunuhnya sendiri, tetapi Logan membuatnya pingsan. Setelah melepaskan Cassandra, ia menggunakan cincin ketapel milik Dr. Strange. Ia membunuh salah satu variannya, dan membuka portal bagi Wade dan Logan untuk dilalui sebelum Elliot muncul. Para pahlawan lainnya menyaksikan keduanya melompat, sementara Cassandra mengetahui dari Pyro apa yang sedang direncanakan olehnya dan Paradox.
Wade dan Logan kembali ke dunia sebelumnya, di mana Paradox melangkah keluar untuk menghadapi mereka, tetapi Cassandra muncul dari portal cincin ketapelnya, bersama dengan Pyro, yang lehernya dipatahkannya. Setelah menempelkan tangannya di kepala Paradox, dia menyuruhnya membimbingnya ke lokasi Time Reaper sehingga dia dapat menghancurkan setiap dunia hingga yang tersisa hanyalah Void. Sebelum para pahlawan dapat menghentikan mereka, mereka ditemukan oleh Dogpool dan Nichepool, tepat sebelum seluruh Deadpool Corps muncul. Dipimpin oleh Lady Deadpool, ditambah varian seperti Kid Pool, Baby Pool, Cowboy Deadpool, Deadpool berkepala tengkorak mengambang, dan seorang samurai Deadpool. Wade menggunakan Nichepool sebagai perisai manusia untuk mendapatkan senjatanya, dan Nichepool mati karena dialah satu-satunya varian yang tidak dapat beregenerasi. Logan kemudian menarik topengnya ke atas kepalanya untuk pertama kalinya sehingga dia dan Wade akhirnya dapat bekerja sama sebagai Deadpool dan Wolverine. Mereka lalu menghancurkan Deadpool dengan iringan lagu Madonna, sebelum tidak seorang pun kecuali Peter, yang berpakaian seperti Peter Paul, muncul untuk mengatakan bahwa Wade bersamanya, dan Deadpool Corps mundur karena mereka semua memiliki Peter di alam semesta mereka. Cassandra mulai mengaktifkan Time Reaper, tepat saat Hunter B-15 mengetahui kejahatan Paradox. Deadpool dan Wolverine memasuki pangkalan dan mengetahui dari Paradox bahwa agar Time Reaper dapat dimatikan, mereka perlu mengganggu aliran daya materi dan antimateri, tetapi itu akan membunuh siapapun yang melakukannya. Wade dan Logan berdebat tentang siapa yang mengorbankan diri mereka sendiri, dan Wade mencoba mengunci Logan sehingga dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya dapat meraih satu kabel saat Cassandra mulai menguras garis waktu, tetapi Logan berhasil menerobos dan meraih tangan Wade sehingga mereka dapat menggunakan tubuh mereka sebagai konduktor. Energi tersebut membebani Time Reaper, menghancurkannya dan melenyapkan Cassandra. B-15 muncul untuk menghadapi Paradox, yang mencoba mengelak dari hukuman sebelum Wade dan Logan muncul dalam keadaan hidup. B-15 menangkap Paradox sebelum menemukan bahwa tindakan Wade dan Logan telah memperbaiki alam semesta Wade. Wade bertanya kepada B-15 apakah mereka dapat mengembalikan pahlawan lainnya ke Void, serta memperbaiki alam semesta Logan. Sementara Wade mengatakan mereka dapat membawa kembali yang lain, B-15 mencatat bahwa tragedi Logan telah menjadikannya pahlawan seperti sekarang dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Wade mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan Wade serta Logan pergi mengambil makanan. Logan bersiap untuk pergi sendiri, tetapi Wade mengundangnya untuk tetap menjadi bagian dari dunianya. Mereka kemudian terlihat bergabung dengan teman-teman Wade, ditambah Laura, dan Wade serta Vanessa tampaknya memberi kesempatan lagi pada hubungan mereka. Adegan pasca kredit, Deadpool berada di TVA untuk menunjukkan rekaman Johnny yang menjelek-jelekan Cassandra untuk membuktikan bahwa dia mengatakan semua hal yang diulang-ulang Deadpool, yang menyebabkan Johnny terbunuh.